Selamat datang di video saya. Saya Syukur Christian akan menjelaskan sebuah value proposition canvas dari sebuah layanan digital yang spesifik ditujukan bagi pelaut Indonesia untuk mengatur keuangannya. Dalam video ini juga saya akan menjelaskan bagaimana produk ini akan menjawab kesulitan yang dialami serta harapan-harapan yang dimiliki berdasarkan profil yang diteliti. Untuk memulai pembahasan, saya akan memulai dengan membuat satu persona untuk diidentifikasi pola perilaku dan karakteristiknya. Persona ini merupakan gambaran fiktif dari target customer yang akan disasar oleh produk ini. Dari buyer persona ini nanti, perusahaan penyedia layanan dapat mencocokkan apakah layanan ini sudah sesuai dengan karakteristik dari target pengguna atau belum, sehingga dapat melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Buyer persona yang saya buat ini merupakan seorang pelaut laki-laki bernama Rizky Aditya dengan usia 28 tahun. Pekerjaannya adalah pelaut, di mana di atas kapal dia menjadi seorang second deck officer pada kapal jenis oil and chemical tanker. Rute pelayaran internasional dengan pendidikan sesuai dengan standar STCW 2-1, serta pengalaman kerja kurang lebih 5 tahun. Saat ini Rizky Aditya merupakan seorang junior officer yang menuju senior officer. Rizky Aditya saat ini sudah menikah, memiliki seorang istri, berdomisili di Bandung, Indonesia. Pendapatannya adalah sekitar 4.000 sampai 5.000 US dollar per bulan, di mana pendapatan ini fluktuatif dan hanya diterima oleh Rizky Aditya pada saat kontraknya aktif. Sumber penghasilan yang diterima oleh Rizky Aditya saat ini hanya berasal dari gajinya ya selama on board. Jadi istrinya juga tidak bekerja. Tidak ada penghasilan jadinya saat off kontrak. Kemudian bagaimana dia mengakses teknologi? Dia mengakses teknologi via smartphone, laptop, dan tablet PC pribadi, tapi koneksi internetnya terbatas. Seperti kita ketahui sendiri bahwa koneksi internet di laut, baik itu satelit maupun berbasis BTS, tidaklah stabil dan seringkali mengalami gangguan. Ini salah satu karakteristik penting yang perlu dicatat. Kemudian kita masuk ke aspek psikologis. Rizky Aditya ini memiliki nilai-nilai dan aspirasi. Yang pertama, menginginkan stabilitas finansial jangka panjang. Ini umum diinginkan oleh pekerja, di mana pekerja seringkali mengandalkan penghasilan atau mengandalkan keuangan berasal dari gaji yang diterima dari pekerjaannya. Sedangkan ini bergantung pada bagaimana kondisi perusahaan serta berapa nilai dari kebutuhan hidup. Hal ini juga kemudian mempengaruhi orientasi dari seseorang. Kebetulan Rizky Aditya ini punya orientasi untuk mendapatkan kenaikan jabatan menjadi seorang chief officer di masa depan. Tentunya, jika finansialnya tidak stabil, ini akan juga mempengaruhi kualitas kerja serta kemampuan belajar dari Rizky Aditya. Kemudian, ia juga menghargai profesionalisme dan sistem yang rapi, serta ingin diakui sebagai officer yang kompeten dan profesional, bukan hanya sekedar awak kapal yang bekerja. Setelah itu motivasi utama. Motivasi utama yang dimiliki oleh Rizky Aditya adalah menabung untuk masa depan keluarga, terutama anak. Di mana saat ini Rizky Aditya belum memiliki anak, tapi ke depan memiliki rencana untuk memiliki anak
di mana anak ini nanti memiliki kebutuhan yang pada setiap tahapnya akan membutuhkan biaya yang berbeda. Kemudian, meningkatkan posisi dan daya tawar di pasar kerja pelaut. Tentunya ini berkaitan dengan tekanan finansial, di mana bila ada tekanan finansial, maka Rizky Aditya harus menerima posisi apa saja yang ditawarkan, walaupun gaji atau remunerasinya tidak baik. Kemudian, mengurangi ketidakpastian finansial saat off kontrak. Ini jelas karena Rizky Aditya sendiri eh, mendapatkan penghasilan hanya saat kontraknya aktif. Kemudian, frustrasi emosional. Rizky Aditya mengalami cemas saat tidak ada penghasilan saat periode off kontrak. Kemudian dia juga bingung untuk mengatur gaji besar dalam waktu singkat agar cukup untuk beberapa bulan sampai masa off kontraknya ini berakhir. Kemudian merasa kurang mendapat dukungan finansial atau edukasi dari perusahaan atau manning agency. Kemudian kita akan membahas pola perilaku dari Rizky Aditya. Di sini dia memiliki pola perilaku kerja yang sangat mengikuti SOP dengan disiplin tinggi. Kemudian dia menyimpan dokumen kerja secara manual dan digital, serta mengurus sertifikat menjelang kadaluarsa. Dan ini hanya bisa diurus saat off kontrak. Kemudian dalam pola digitalnya, Rizky Aditya aktif menggunakan sosial media serta cloud storage atau email untuk menyimpan dokumen. Jarang menggunakan platform baru kecuali direkomendasikan sesama pelaut atau terlihat profesional, terpercaya, dan mudah digunakan. Rizky Aditya juga belum terbiasa dengan aplikasi finansial, lebih sering mengandalkan catatan manual dalam hal keuangan. Lalu yang terakhir adalah pola pengambilan informasi. Rizky Aditya mengandalkan informasi dari rekan kerja maupun informasi informal lainnya seperti grup chat. Kemudian minim perencanaan karir jangka panjang karena keterbatasan tools. Kemudian apa sih yang menjadi decision driver dari Rizky Aditya? Yang pertama adalah kepercayaan dan legalitas. Bila ada aplikasi itu harus aman, transparan, dan terpercaya baru Rizky mau menggunakan. Kemudian manfaat nyata dan praktis itu harus bisa mengatur gaji kontrak agar cukup hingga periode off kontrak yang direncanakan berakhir. Kemudian dari sisi kemudahan itu bisa diakses via smartphone atau alat-alat lainnya dengan antarmuka sederhana dan tidak membutuhkan literasi digital tinggi. Kemudian biaya. Rizky Aditya ini mau membayar jika manfaatnya jelas, tapi dia tidak suka kalau biaya itu tersembunyi. Jadi harus clear di awal dan tidak ada microtransaction di dalamnya. Kemudian dampak terhadap karir dan keluarga. Ini memberikan rasa aman finansial, mendukung stabilitas keluarga, dan mengurangi stres saat off kontrak. Setelah mengenali karakteristik dari persona, kita bisa mengidentifikasi apa saja yang menjadi permasalahan, apa saja yang diharapkan, serta apa saja yang menjadi pekerjaan dari persona tersebut. Pada customer map ini, kita akan menyelidiki. Kita akan membahas customer jobs. Customer jobs ini adalah pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh customer. Ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu functional jobs, lalu personal emotional jobs, kemudian social jobs. Mari kita bahas mulai dari functional jobs. Ini adalah functional jobs yang dilakukan oleh customer kita. Yang pertama adalah menjalankan tugas profesional sebagai perwira kapal atau officer sesuai kontrak. Kemudian bekerja dan bertugas selama masa kontrak laut. Kemudian menerima dan menggunakan penghasilan dari kontrak kerja.
mengatur kehidupan selama masa on-board dan off-kontrak, memenuhi kebutuhan hidup pribadi selama bekerja dan istirahat, mendukung kebutuhan finansial keluarga, merencanakan kelanjutan karir dan kontrak kerja berikutnya, serta menyesuaikan gaya hidup dengan pola kerja kontrak on-off. Selanjutnya, social jobs. Dalam social jobs ini, kita akan melihat tanggung jawab sosial dari customer yang akan kita sasar. Yang pertama adalah menjalankan peran sebagai pencari nafkah yang bertanggung jawab, menjaga kepercayaan keluarga terhadap stabilitas finansialnya, menunjukkan profesionalisme sebagai pelaut internasional, mempertahankan citra sebagai individu yang mandiri dan mapan, menghindari stigma pelaut gajinya besar tapi boros. Yang terakhir adalah menjaga hubungan sosial selama masa off kontrak. Kemudian job yang terakhir adalah personal atau emotional jobs, di mana ini terdiri dari merasa aman secara finansial, merasa tenang selama masa off kontrak, merasa memiliki kendali atas hidup dan masa depan, mengurangi stres akibat ketidakpastian kerja kontrak, menikmati masa istirahat tanpa rasa bersalah atau cemas. Yang terakhir adalah merasa hidupnya tertata meskipun pekerjaannya tidak tetap. Kemudian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, itu customer memiliki permasalahan. Permasalahan ini kita coba petakan di customer pains. Apa-apa saja sih yang menjadi permasalahan yang dialami oleh customer? Yang pertama adalah sulit memperkirakan apakah dana kontrak cukup hingga masa off kontrak berakhir. Yang kedua, pengeluaran selama off kontrak sulit dikendalikan karena tidak ada batasan yang jelas. Ini menekankan pada batasan yang jelas ya. Kemudian yang ketiga, dana habis lebih cepat dari rencana awal akibat kurangnya perencanaan arus kas. Yang keempat adalah tidak ada pemisahan yang jelas antara dana operasional dan dana darurat. Yang kelima, rentan secara finansial ketika periode of kontrak lebih panjang dari perkiraan. Keenam, keputusan menerima kontrak sering dipengaruhi tekanan finansial bukan karena kesiapan pribadi. Ketujuh, kecemasan finansial yang mengganggu kualitas istirahat dan waktu bersama keluarga. Kedelapan adalah sulit mempertahankan rasa kontrol terhadap kondisi keuangan jangka menengah. Kemudian kita akan membahas apa-apa saja yang menjadi goals atau gains dari customer ini. Customer gains ini kita bagi menjadi beberapa level tergantung seberapa signifikan atau seberapa dibutuhkan gains ini. Yang pertama, required gains. Ini hal yang sangat esensial atau dibutuhkan. Yang pertama adalah dana atau gaji ini cukup hingga masa off kontrak berakhir. Kemudian, kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Ya, kemudian tidak perlu berutang untuk kebutuhan rutin. Yang terakhir adalah tidak terpaksa menerima kontrak karena tekanan finansial. Selanjutnya, expected gains atau yang diharapkan. Yang pertama adalah pelaut memiliki visibilitas sisa dana atau sisa uang dibandingkan durasi off kontrak. Kemudian pengeluaran yang lebih terkontrol dan terencana, dana darurat terpisah dan siap digunakan, serta pengambilan keputusan kontrak yang lebih rasional. Selanjutnya adalah desired gains. Ini adalah gains yang diinginkan oleh customer. Yang pertama adalah ketenangan selama masa off kontrak. Kedua, fleksibilitas memilih kontrak yang sesuai dengan karir atau rencana karir ke depan. Yang ketiga, hubungan keluarga yang lebih stabil, serta rasa kendali atas hidup dan masa depan.
Yang terakhir adalah unexpected gain atau sesuatu yang nice to have. Ada ya bagus, tidak ada ya oke. Jadi ini sesuatu yang tidak diekspektasikan ada. Yang pertama adalah kesadaran terhadap pola pengeluaran pribadi, lalu fokus kerja on board meningkat, serta profesionalisme hidup yang meningkat. Setelah kita mengetahui bagaimana karakteristik customer melalui customer map serta buyer persona, di value map ini kita akan memetakan bagaimana produk ini menjawab harapan dari customer serta menjadi solusi bagi permasalahan yang dialami oleh customer. Pertama, kita akan membahas fitur-fitur apa saja yang ada di produk pengelolaan keuangan ini. Yang pertama adalah Contract-Based Income Planner. Contract-Based Income Planner ini adalah tools untuk merencanakan atau mengatur keuangan berdasarkan pendapatan yang didapatkan pada saat kontrak aktif. Kemudian ada off-contract budgeting tool. Ini adalah fitur atau tool yang bisa membantu untuk memasukkan atau menentukan berapa dana atau berapa uang dari gaji yang disisihkan untuk pengeluaran saat off contract. Kemudian yang ketiga adalah cash flow and runway tracker. Ini adalah tool untuk tracking dari cash flow. Jadi kita melihat bagaimana uang itu dipakai. Kemudian emergency fund separator. Jadi di awal ketika menerima gaji, maka tools ini bisa membantu customer untuk segera memisahkan dana darurat dari gaji yang diterima. Kemudian Family Remittance Manager, ini untuk mengatur seberapa banyak uang yang harus dikirim ke keluarga. Kemudian Contract Decision Support, ini untuk membantu customer untuk menentukan apakah kontrak ini baik atau tidak, dan bagaimana cara spending. Kemudian Spending Pattern Insight, ini membantu untuk customer bisa menentukan spending pattern apa yang akan dilakukan dengan gaji yang diterima. Kemudian Financial Readiness Indicator, ini untuk menjadi indikator finansial, kesiapan finansial dalam menghadapi periode off contract maupun saat kontrak aktif. Kemudian selanjutnya adalah pain relievers. Pain relievers ini adalah bagaimana product and services ini akan menjawab permasalahan yang dialami oleh customer. Yang pertama, produk ini menyediakan proyeksi arus kas berbasis durasi off contract sehingga pelaut dapat memperkirakan batas aman pengeluaran. Yang kedua, menghitung financial runway untuk mencegah kehabisan dana sebelum kontrak berikutnya. Kemudian, memisahkan dana operasional dan dana darurat secara sistematis, memberikan visibilitas hubungan antara penghasilan kontrak, pengeluaran, dan waktu off kontrak. Selanjutnya, menyediakan dasar kuantitatif dalam pengambilan keputusan menerima atau menunduk kontrak. Kemudian, mengurangi ketidakpastian finansial melalui informasi keuangan yang terstruktur dan mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah membantu pelaut mengkomunikasikan kondisi keuangan kepada keluarga secara objektif dan transparan. Kemudian gain creators. Gain creators ini adalah bagaimana product and services ini
membantu customer untuk mencapai gain yang diharapkan. Apa-apa saja yang termasuk dalam gain creators yang ditawarkan oleh produk ini. Yang pertama adalah menyajikan indikator kesiapan finansial untuk mendukung keputusan kontrak yang lebih fleksibel. Yang kedua adalah memberikan gambaran keuangan jangka menengah yang memungkinkan pelaut merencanakan masa off kontrak dengan tenang. Yang ketiga adalah mendorong kebiasaan pengelolaan keuangan yang lebih disiplin dan konsisten. Yang keempat adalah mendukung stabilitas hubungan keluarga melalui perencanaan remitansi yang terstruktur. 5. Meningkatkan rasa kontrol dan kepercayaan diri dalam pengelolaan keuangan pribadi. Yang terakhir, membantu pelaut menyelaraskan keputusan finansial dengan tujuan karir jangka panjang. Pada slide-slide sebelumnya, kita sudah memetakan value map dan customer map, di mana kita memetakan karakteristik customer serta produk. Di bagian kali ini kita akan membahas bagaimana produk keuangan ini menjadi jawaban terhadap permasalahan maupun harapan yang dimiliki oleh customer. Untuk itu, mari kita bahas product fit analysis. Analisis pertama kita mulai dari pain. Kita akan membahas kecocokan customer pain ini terhadap pain reliever-nya serta produk atau fitur-fitur yang di dalam produk. Lalu menemukan apa sih yang menjadi alasan bahwa eh, produk ini fit kepada pain serta pain reliever-nya. Yang pertama adalah customer pain sulit memperkirakan kecukupan dana hingga off kontrak selesai. Pain reliever-nya ada dua. Yang pertama, proyeksi arus kas berbasis durasi off kontrak. Di sini diselesaikan oleh fitur Cash Flow and Runway Tracker. Produk menghitung sisa dana berdasarkan waktu, sehingga pelaut mengetahui apakah dana cukup hingga kontrak berikutnya. Kemudian, pain reliever yang kedua adalah visibilitas hubungan penghasilan, pengeluaran, serta waktu. Fitur dari produk yang ditawarkan adalah Contract Based Income Planner yang membantu pelaut memahami batas aman pengeluaran berdasarkan nilai kontrak. Selanjutnya adalah pengeluaran off kontrak sulit dikendalikan. Ada dua pain reliever yang fit, yaitu adalah alokasi anggaran berbasis waktu dan kebutuhan yang diselesaikan oleh fitur off contract budgeting tool yang memberikan struktur pengeluaran selama off kontrak agar tidak boros. Yang kedua adalah informasi keuangan yang terstruktur melalui fitur Spending Pattern Insight. Ini menunjukkan pola pengeluaran sehingga pelaut sadar area pemborosan. Selanjutnya adalah dana habis lebih cepat dari rencana. Pain ini juga memiliki dua pain reliever, yaitu penghitungan financial runway yang diselesaikan oleh fitur Cash Flow and Runway Tracker yang mencegah kehabisan dana sebelum off kontrak berakhir. Kemudian pemisahan dana operasional dan darurat melalui Emergency Fund Separator. Ini menghindari penggunaan dana darurat untuk kebutuhan rutin. Pain selanjutnya adalah tidak adanya batas jelas antara dana operasional dan darurat. Pain reliever-nya adalah pemisahan sistem dana. Melalui fitur Emergency Fund Separator, memberi batas keuangan yang jelas untuk kondisi darurat. Selanjutnya adalah pain kerentanan finansial saat off kontrak lebih panjang. Pain reliever-nya adalah simulasi durasi off kontrak. Melalui fitur Contract Based Income Planner
yang membantu antisipasi skenario terburuk of contract lebih lama. Selanjutnya adalah keputusan kontrak dipengaruhi tekanan finansial. Pain reliever-nya adalah dasar kuantitatif kesiapan finansial yang didukung oleh fitur Financial Readiness Indicator. Ini membantu untuk membuat keputusan kontrak yang berbasis data, bukan karena tekanan finansial. Lalu selanjutnya adalah kecemasan finansial saat off kontrak atau istirahat. Ini pain reliever-nya adalah informasi keuangan yang jelas dan terukur melalui cash flow and runway tracker. Jadi ada kejelasan kondisi keuangan yang mengurangi ketidakpastian psikologis. Yang terakhir adalah sulit menjelaskan kondisi keuangan kepada keluarga. Pain reliever-nya adalah penyajian data keuangan yang objektif untuk keluarga melalui Family Remittance Manager, membantu komunikasi finansial yang lebih transparan dan rasional. Lalu kita akan memeriksa kecocokan antara customer gain, gain creator, serta fitur-fitur yang ada di produk ini. Yang pertama dari customer gain, dana cukup sampai off contract selesai. Ada dua gain creator yang fit di sini adalah gambaran keuangan jangka menengah melalui fitur cash flow and runway tracker yang menunjukkan sisa dana atau sisa uang dibandingkan dengan waktu off contract. Kemudian yang kedua adalah disiplin pengelolaan keuangan melalui fitur off contract budgeting tool yang membantu menjaga pengeluaran sesuai rencana. Kemudian customer gain yang kedua adalah kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Gain creator-nya adalah perencanaan remitansi terstruktur melalui fitur Family Remittance Manager. Ini menjamin alokasi dana keluarga tetap aman. Yang ketiga adalah customer gain tidak perlu berutang. Gain creator-nya adalah kontrol arus kas dan dana darurat melalui fitur Emergency Fund Separator. Ini mencegah krisis keuangan mendadak akibat tidak adanya dana darurat. Yang keempat adalah keputusan kontrak lebih rasional. Gain creator-nya adalah indikator kesiapan finansial melalui Financial Readiness Indicator yang memberi dasar objektif sebelum menerima kontrak. Kemudian ketenangan selama off contract. Ini didapat melalui kejelasan kondisi keuangan oleh fitur Contract Based Income Planner yang mengurangi ketidakpastian finansial. Kemudian fleksibilitas memilih kontrak. Gain creator-nya adalah informasi kesiapan finansial dari fitur Financial Readiness Indicator, di mana pelaut tidak terpaksa menerima kontrak hanya karena adanya tekanan finansial. Kemudian customer gain di hubungan keluarga lebih stabil. Gain creator-nya adalah remitansi dan komunikasi finansial melalui Family Remittance Manager. Ini mengurangi konflik antar keluarga akibat keuangan. Kemudian rasa kontrol atas hidup dan karir melalui gain creator gambaran finansial jangka menengah. Ini diselesaikan oleh fitur Contract Decision Support yang memberikan keputusan kerja selaras dengan tujuan hidup. Lalu selanjutnya adalah kesadaran pola keuangan pribadi melalui insight pola pengeluaran atau spending pattern insight yang membantu refleksi dan perbaikan kebiasaan keuangan. Kemudian fokus kerja onboard meningkat karena beban kecemasan finansial berkurang melalui cash flow and runway tracker, di mana cash flow and runway tracker ini membantu pikiran untuk lebih fokus kepada pekerjaannya. Profesionalisme hidup meningkat
Gain creator-nya disiplin finansial berkelanjutan, dibantu oleh tools financial readiness indicator yang membantu pengelolaan keuangan mendukung citra profesional. Yang terakhir kita akan melihat seberapa tinggi kesesuaian product and services terhadap buyer persona. Yang pertama, fitur contract based income planner. Ini sangat sesuai atau kesesuaiannya sangat tinggi karena dirancang khusus untuk income berbasis kontrak dan periode of contract. Kita mengetahui dari buyer persona tadi kalau si Rizky Aditya ini merupakan pelaut yang memiliki gaji atau pekerjaan berdasarkan kontrak, di mana off kontrak ini gaji akan terputus. Kemudian ada off contract budgeting tool. Ini juga sangat sesuai dengan buyer persona karena relevan dengan tantangan pengeluaran saat tidak berlayar. Kembali lagi pada saat off contract itu tidak ada gaji atau pendapatan sehingga ini sangat dibutuhkan oleh Rizky Aditya untuk dapat mengatur keuangannya supaya cukup menghadapi masa off contract ini. Kemudian cash flow and runway tracker. Ini juga sangat sesuai. Kenapa? Karena menjawab kecemasan utama Rizky terkait kecukupan dana di masa-masa, terutama di masa-masa off contract. Kemudian emergency fund separator. Ini cukup tinggi, cukup sesuai karena membantu Rizky untuk menjaga keamanan finansial keluarga dengan memisahkan dana darurat. Kemudian family remittance manager ini sangat sesuai karena sesuai peran Rizky sebagai pencari nafkah utama di keluarganya. Kemudian contract decision support ini juga sangat sesuai karena mendukung Rizky untuk karir jangka panjangnya. Jadi dia tidak tergesa-gesa menandatangani kontrak karena tekanan finansial yang menyebabkan dia bisa memilih kontrak mana yang bisa memberikan jaminan kepadanya atau memberikan pengalaman yang baik untuk ke depannya dia bisa meningkatkan karirnya. Kemudian spending pattern insight. Ini tingkat kesesuaiannya antara menengah hingga tinggi. Ini membantu Rizky untuk merubah kebiasaan finansial secara bertahap. Kemudian yang terakhir adalah financial readiness indicator. Ini sangat sesuai karena selaras dengan keputusan kontrak yang rasional. Setelah tadi kita sudah memetakan serta melihat bagaimana produk and services ini fit atau tidak kepada profil dari Rizky Aditya, maka kita menyusun map ini ke dalam customer map dan value map yang secara keseluruhan kita sebut value proposition canvas. Di sini saya sudah memasukkan semua hal yang sudah kita bahas tadi mulai dari jobs, gains dan pains, gain creators, pain relievers, serta product and services. Hasil analisisnya adalah produk ini cukup untuk menjawab segala permasalahan serta menjawab harapan dari Rizky Aditya sebagai seorang pelaut yang mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan. Sekian dari saya. Semoga penjelasan dari saya jelas. Terima kasih sudah mau mendengarkan.